kenangan atau humor apa yang paling membekas bagi Pak Mahfud ketika pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi maupun dengan Pak Prabowo? Pak Jokowi yang saya tahu itu dia itu pertama pekerja dan responsif sebenarnya untuk hal-hal yang sehari-hari. Saya cerita ya. Beberapa waktu yang lalu, 2 atau 3 minggu yang lalu gitu, ada peristiwa di Bekasi di mana seorang yang dirampok lalu membunuh perampoknya. Yang berusaha dibegal. Iya, yang berusaha dibegal sepeda motornya, lalu dia orang Madura kebetulan bisa bersilat, lalu dia ngelawan, dirampas senjatanya lalu digunakan untuk membunuh orang yang ingin membunuhnya itu. Nah, pada saat itu kita semua kaget karena polisi tiba-tiba menjadikan orang ini tersangka. Dijadikan tersangka loh, orang membunuh orang yang akan membunuhnya. Padahal menurut hukum kan tidak boleh karena orang membela diri. Membela diri. Sorenya saya ketemu Pak Jokowi bersama Ibu Yenti Ganarse. Yenti Ganarse itu seorang perempuan pakar aktivis pencucian uang. Iya, pakar pencucian uang. Oh, itu konteksnya apa Pak bersama Pak Jokowi? Nah, pada waktu itu beliau mengundang ahli-ahli hukum dan saya mengambil kesempatan pertama untuk menyerap ada peristiwa begitu orang membunuh membela diri tiba-tiba jadi tersangka tanpa proses pemeriksaan yang jelas. Nih polisi tidak benar, saya bilang. Oh iya, kata Pak Jokowi waktu itu. Nah, lalu Bu Garnasi menjelaskan lebih jauh. Lalu kalau ada begitu biar nanti saya selesaikan, katanya. Saya kalau saya baca sendiri berita seperti itu biasanya langsung saya telepon Polri atau TNI atau pejabat. Tapi kadang-kala tidak baca. Terima kasih Anda memberitahu gitu. Tahu apa yang terjadi enggak? Besoknya anak yang tadi sudah tersangka ini tiba-tiba dikeluarkan oleh polisi dan diberi penghargaan. Diberi piagam penghargaan sebagai orang yang telah membantu Polri. Padahal sebelumnya sudah tersangka. Tidak pernah ada dalam sejarah. Orang sudah tersangka, ya kalau mau dibebaskan paling diberi SP3 suruh pulang gitu. Tapi ini diberi penghargaan. Artinya apa? Responsif juga. Jadi itu karena jadi itu berubah, nasib si pemuda ini berubah itu karena informasi yang Pak Mahfud sampaikan ke Pak Jokowi, dan kemudian Pak Jokowi apapun yang dilakukan ya pasti memerintahkan Kapolri atau jajaran di bawahnya. Iya pastilah. Karena sebelumnya sudah ramai kan di media ini tersangka karena membunuh orang yang itu tidak pernah terbuka loh Pak Mahfud sebelumnya. Tidak pernah terbuka. Kita tidak pernah tahu bahwa saya yang buka kepada Anda sekarang. Terima kasih, Anda Pak bisa Mahfud. cek ke Pak Jokowi. Saya yang menyampaikan bersama Bu Garnase pada waktu itu. Bilang di depan orang ini tidak benar, ini ada pasal sekian. Orang yang membela diri sampai membunuh sekalipun itu tidak boleh dihukum. Nah, Pak Jokowi bukan hanya melarang menghukum orang itu, tapi juga memerintahkan memberi penghargaan, malahan kan dapat penghargaan. Nah, itu namanya Irfan, anak Madura. Semua orang mengira wow, hebat itu, bisa bebas, polisi hebat. Lalu saya yang bicara dengan presiden bersama Bu Garnasi dan banyak saksinya pada waktu itu. Artinya apa? Artinya ya responsif juga terhadap hal-hal yang konkret dan tidak terlalu mempunyai sensitivitas politik kira-kira. Oke, Pak Mahfud, itu kan Pak Jokowi intervensi terhadap kasus hukum. Selama ini bilangnya presiden tidak boleh intervensi kasus hukum, tapi apa yang diceritakan Pak Mahfud menunjukkan presiden menggunakan kewenangannya untuk ikut campur pada kasus yang sebetulnya bukan urusannya. Enggak, di dalam ketatanegaraan itu presiden penegak hukum lah. Lalu dalam menegakkan hukum itu di bidang pidana dia dibantu oleh kepolisian dan kejaksaan. Sebenarnya kan penegakan hukum terbagi pada tiga. Yang membuat hukum itu parlemen, yang melaksanakan hukum itu presiden, eksekutif. Kemudian yang mengadili itu yudikatif. Nah, presiden ini kan sebenarnya penegak hukum lalu dibantu. Memberitahu seperti itu kan biasa dan semua presiden melakukan itulah, bukan intervensi. Justru saya pernah menulis justru presiden dalam hal-hal tertentu wajib hukumnya mengintervensi polisi maupun kejaksaan jika ada ketidakberesan di dalam penanganan. Menurut saya itu bagus dan publik kan menyambut dengan gembira kan ketika Irfan itu dibebaskan. Semua bersorak ini bagus ini pemerintahnya gitu kan gitu. Pak Mahfud, ini nyambung ke pertanyaan ada yang di bawah, tapi ini juga pertanyaan saya karena saya juga netizen nih. Jadi numpang tanya ke Pak Mahfud. Berarti seharusnya Presiden Jokowi juga bisa menggunakan kewenangan yang sama untuk intervensi kasus Novel Baswedan. Bisa tentu saja, memberi arahan ya. Jangan intervensi. Kalau memberi arahan tapi yang tadi Irfan diintervensi. Iya, memberi arahan dalam bentuk intervensi dalam memberi arahan. Itu bisa juga Presiden Jokowi kalau mau melakukan langkah-langkah terhadap apa yang terjadi ke Novel Baswedan. Dan sejauh ini juga kan sudah melakukan dipanggil polisinya, ditanya bagaimana, masih sanggup tidak? Sanggup Pak, siap, kan masih begitu gitu. Nah, kita lihat per hari ini kan jawabannya begitu. Polisi masih sanggup. Belum menyatakan menyerah. Kalau nanti sudah menyerah baru saya turun tangan kan begitu Presiden. Anda percaya polisi masih sanggup Pak Mahfud?
Ya saya percaya, sejak awal saya percaya polisi kalau mau itu gampang mengungkap Mau apa tidak ini? kasus Novel Baswedan. Ntar dulu, kenapa? Apalagi indikasinya kan sudah sering disebutkan, sudah ngundang pelukis perkawaja dari Australia dan sudah ada ini dan sebagainya. Saya kira bisa. Bisa. Kalau tidak bisa ya bukan Polri namanya. Saya menganggap baik juga kalau Pak Presiden Jokowi itu misalnya memenuhi usul-usul yang disampaikan oleh gerakan pro demokrasi dan penegakan hukum agar dibentuk TGPF yang lebih independen gitu. Anda kan, setuju Pak? itu ya Pak? Oh setuju. Kan saya katakan kalau Pak Jokowi menganggap itu penting, saya sangat setuju. Karena itu mungkin yang bisa mempercepat pengungkapan kasus itu. Baik. Tapi katanya polisi masih sanggup, ya sudah biar aja. Baik, Pak Mahfud, ini kita ada pertanyaan soal tugas Pak Mahfud sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP. Ini pertanyaan dari Imam Udin 771 dari Imam. Mbak Nana tolong sampaikan ke Prof Mahfud, apa saja sih program kerja BPIP? Apa produk yang telah dihasilkan selama ini? Gini ya, BPIP itu menurut perpresnya adalah membantu Presiden di dalam merumuskan kebijakan penegakan ideologi Pancasila, merumuskan kebijakan, lalu juga ikut mengeksekusi beberapa kegiatan untuk itu. Nah, oleh karena itu, keliru kalau orang bertanya, misalnya ada orang begini bertanya tanya begini, ketika Lebaran gitu ya, kita ke Lebaran, Anies kan ke istana, lalu disorai oleh penuh. Lalu pertanyaan itu kok BPIP diam saja, ada orang tidak Pancasilais begitu. Apa gunanya ada BPIP? Lalu saya jawab, loh, kalau begitu tidak ada kaitannya dengan BPIP, bukan tugas BPIP itu. Kan sama halnya misalnya Jarod pergi ke masjid Atin, lalu diteriaki, apakah saya akan mengatakan apa gunanya Islam gitu? Wong Jarod juga diteriaki juga waktu mau ikut tahlilan butin di masjid Atin kan. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan BPIP. Misalnya ada tuh di Kalimantan Barat ada kerusuhan, di Papua ada kerusuhan, mana tuh? BPIP kok diam aja? Loh, BPIP ini perumus kebijakan, yang menindak itu ada polisi, ada tentara, kemudian ada menteri dalam negeri, ada pemerintah daerah gitu. Kalau BPIP ikut ke situ, berarti BPIP sama dengan presiden dong, kan gitu. Jadi tugasnya begitu, jangan tanyakan hal-hal yang memang bukan wewenangnya gitu. Mau tanya gaji juga ya? Saya udah tahu. Ya, sudah tahu. Dan saya rasa netizen juga sudah tahu apa jawaban Pak Mahfud, karena waktu itu Pak Mahfud ketika ramai soal gaji itu kan Pak Mahfud lantang menjawab di mana-mana. Iya, sampai hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 7 ya. Masih tetap ditanya? Bukan, gajinya aja belum ada. Oh, ditanya. Kalau gitu silakan minum dulu Pak. Oke, Pak Mahfud. Ini pertanyaan juga masih soal BPIP. Dari Miss MR Ansatria, bagaimana kita bisa membedakan seseorang atau kelompok Pancasilais dan yang tidak Pancasilais? Siapa yang berhak menyatakan? Apakah BPIP yang bisa memutuskan antara orang yang Pancasilais dan yang tidak Pancasilais? Nggak ada, pengadilan, hanya pengadilan. Kalau BPIP itu kan pembinaan itu tidak mengadili, memupuk gitu ya agarnya tumbuh. Kalau ada pelaksanaan yang menyimpang dan sifatnya pidana, ya pengadilan dong. Bukan urusan BPIP. Semua BPIP. Oke. Jadi tapi bedanya yang Pancasila dan tidak Pancasilais menurut anggota Dewan Pengarah BPIP? Pengadilan. Enggak, membedakannya Pak. Atau apa pembedanya? Ini orang Pancasilais nih yang lagi nonton nih. Oh, enggak bisa. Kayaknya yang itu enggak Pancasilais yang satu. Enggak ada mekanisme mengatakan orang itu Pancasilais atau tidak. Untuk mengatakan itu kan harus ada sesuatu peristiwa. Misalnya koruptor sudah diputus oleh pengadilan, jelas itu anti Pancasila. Misalnya orang koruptor itu anti Pancasila ya Pak? Iya pastilah melanggar Pancasila. Lalu orang mengatakan, mana tuh Pancasila? Kok orang masih koruptor? Saya bisa tanya, mana tuh agama? Kok orang masih koruptor? Padahal yang koruptor itu juga agama. Nggak bisa nyalakan agamanya, nggak bisa menyalakan BPIP-nya. Ya kan, nggak bisa nyalakan Pancasilanya kan. Itu ada penegaknya sendiri-sendiri. Kadang-kadang orang tuh berpikir, itu apa gunanya Pancasila? Kok banyak orang korupsi? Lah apa gunanya agama juga? Agama juga ngelarang korupsi. Kalau itu kan pembinaan ya. Pembinaan tugasnya. Menyambung ke soal yang tadi, ini dari topik. Pak, kenapa sekarang agama dijadikan tameng di politik kita? Ya, itu sebenarnya menurut saya, pertama kalau di kalangan massa itu hanya emosi. Yang kedua kalau di kalangan elit itu hanya menjadikan agama sebagai alat untuk meraih dukungan. Kalau rakyat di kalangan massa, rakyat biasa, emosi itu merasa kalau dipanas-panas ini agama kita dilecehkan. Agama kita tidak diindahkan oleh negara karena pemimpin-pemimpin kita ini tidak Islam. Lalu dijadikan sayalah yang Islam, gitu ya. Elit. Nah elit itu sendiri saya tidak percaya pimpinan Islam. Saya pernah menulis gini di Twitter saya.
Saya heran nih rakyat kita mengatasnamakan memperjuangkan Islam. Pokoknya Islam harus diperjuangkan, harus pemimpin Islam. Tokoh yang akan dicalonkan sebagai pemimpin Islam itu Islam aja nggak ngerti, bahkan sholat aja nggak benar gitu. Masa ini mewakili Islam? Berarti apa? Ini hanya menumpang emosi umat aja. Oleh sebab itu menjadi tidak penting sebenarnya untuk kedepannya itu membawa-bawa nama agama. Karena ada yang kemarin mengatakan ke saya, tidak ada dalam sejarahnya itu orang yang berjuang lalu membawa bendera agama itu berhasil di Indonesia ini, nggak pernah. Selalu kalah gitu. Tetapi substansi agama selalu menang. Agamanya itu yang simbolik itu kalah. Tapi saya jadi ingin tahu ketika Anda menulis di Twitter itu yang menjual Islam tapi sholat saja tidak, itu siapa Pak? Nggak usah disebut lah. Banyak lah. Oh, justru banyak. Itu fenomena yang berjuang itu kadangkala itu yang sok fundamentalis itu kadangkala tidak pernah belajar Islam secara sungguh-sungguh. Dia belajar Islam dari Google, dari majalah, dari Twitter. Ya. Karena ketika bertemu orangnya itu nggak ngerti apa-apa. Gitu. Ada juga yang ngerti karena sikap fundamentalisnya, ideologinya. Oke, ada beberapa, tapi yang banyak itu banyak yang tidak ngerti.